Sugeng siang saudara-saudara semua, Wilujeng Rahayu, salam persaudaraan Esatrate Jaya. Pada kesempatan kali ini saya mau sedikit sharing dan sinau bareng bersama Irwan. Saya mau sedikit membahas terkait dengan salah satu sesosok tokoh di Esatrate, yakni Raden Imam Kusupangat. Di dalam organisasi Esatrate, beliau ini dikenal dengan sesosok sesepuh yang mencerahkan ajaran Esatrate begitu. Dan dia juga dikenal sesosok sesepuh yang sangat mumpuni, di mana beliau ini sangat mumpuni di bidang ajaran Esatrate dan juga secara organisasi begitu. Di satu sisi, Raden Imam Kusupangat juga orang yang dikenal dengan sesepuh Esatrate yang membesarkan Esatrate, di mana saat itu juga beliau sangat berjeripaya supaya organisasi Esatrate ini bisa besar sampai sekarang ini yang kita ketahui bersama. Bahkan dia pernah berpuasa selama 3 hari 3 malam di salah satu rumah, di mana saat itu juga beliau berpesan kepada Master Maci Budi Harsono, di mana dia itu anak didik dari Raden Imam Kusupangat sendiri. Dan dia berpesan bahwa selama 3 hari tidak boleh membuka pintu sampai 3 hari 3 malam yang sudah ditentukan itu barulah dibuka pintu yang dia amanahkan kepada beliau. Dan akhirnya dia mengatakan bahwa Esatrate nantinya akan besar sebagaimana sekarang ini kita lihat. Tetapi beliau sendiri ngomong kalau besarnya Esatrate dia tidak mengetahui, dan yang mengetahui sendiri adalah Master Maci Budi Harsono. Cuman di satu sisi saya di sini mau sedikit sharing terkait beliau, di mana beliau ini sebelum meninggalkan kita untuk selama-lamanya, beliau ini adanya sebuah peristiwa misteri gitu loh, dimana saya pikir ini sangatlah menjadi sebuah misteri kita bersama, dimana saat itu saya juga mengambil referensi dari Mas Mahindro. Beliau juga tingkat 2 dan salah satu murid dari Raden Imam Kusupangat itu sendiri, di mana beliau menceritakan terhadap detik-detik sebelum kematian Raden Imam Kusupangat. Saat itu yang menjadi peristiwa aneh gitu kan, di mana saat itu beliau itu kira-kira pagi lah dia olahraga. Dan setelah olahraga dan dia duduk. Cuman 3 hari sebelum kejadian itu, beliau itu sendiri mengumpulkan beberapa sesepuh Esatrate termasuk di tingkat 2 di wilayah Madiun itu sendiri. Dan beliau mengatakan bahwa di dalam satu ruangan dan di depan para sesepuh Esatrate waktu itu, dia mengatakan bahwa organisasi Esatrate sekarang ini saya menitipkan kepada saudara-saudara semua yang ada di sini. Dia berpesan bahwa perjuangan beliau sudah selesai sampai saat ini, dan waktu itu jugalah Raden Imam Kusupangat mengendikan kepada saudara semua, dan waktu itu juga saudara sesepuh yang lainnya yang diberikan pesan terhadap itu, satupun saudara-saudara lainnya itu tidak ada yang berani berbicara dan hanya bisa berdiam saja. Dan
cuman berbicara berbisik-bisik pada sampingnya dan tidak sama sekali berkomentar apa-apa. Cuman ya di satu sisi yang menjadi misterinya bahwa selama sebelum 3 hari kematian beliau, dia itu menghampiri salah satu penghuni kuburan atau yang di makamnya sekarang ini. Waktu itu dia mengatakan kepada yang menunggu dari makam di lingkungan sana itu, di Madiun sana. Beliau mengatakan kepada Pak Saripin yang namanya, dia mengatakan bahwa Pak, mohon untuk dibuatkan salah satu liang lahat. Nah, dari situlah Pak Saripin itu sendiri bertanya-tanya untuk siapa, begitu. Nah, akhirnya besoknya itu ditengoklah tempatnya dan dihampirilah kepada Pak Saripin. Ternyata masih belum dibuat karena Pak Saripin sendiri belum jelas untuk siapa gitu liang lahat ini. Nah, akhirnya sampai ketiga kali dia meminta kepada Pak Saripin. Akhirnya barulah dibuat dan akhirnya besoknya itu pagi lah kira-kira beliau olahraga, dan setelah olahraga itu sendiri akhirnya beliau beristirahat di dalam sebuah kursi begitu. Ini menurut tuturan dari Kang Mas Mahindro begitu, dan dia duduk di dalam kursi itu sendiri dan dia berdiam, dan akhirnya beliau ini sendiri dalam keadaan duduk, beliau sudah meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Dan saat itulah saudara-saudara Esa Trate itu sendiri sangat terpukul atas kepergian beliau sendiri. Jadi ada beberapa disitulah peristiwa uniknya gitu loh. Dan menurut saya sendiri secara pribadi, sosok beliau itu kan orang yang sangat menjaga dirinya terhadap hal-hal yang sifatnya duniawi gitu. Dan beliau ini seseorang sesepuh Esa Trate yang keturunan dari darah biru, dan dari kakek buyutnya itu sendiri juga dulunya menjadi sesosok pertapa yang memang benar-benar mencari kebenaran terhadap hakikat hidup itu sendiri. Nah, akhirnya dari situlah turun sampai kepada Raden Imam Kusupangat begitu. Dan akhirnya Raden Imam Kusupangat itu sendiri, beliaulah yang benar-benar menghayati terhadap hakikat itu sendiri. Dan sampai sekarang ini terhadap perkataan dan apa-apa yang dikatakan beliau ini menjadi kenyataan bahwa Esa Trate besar sampai sekarang ini. Terima kasih.